negara kita adalah negara hukum. Semuanya diatur oleh hukum. Tujuannya menciptakan kedamaian, menciptakan keselarasan untuk masyarakat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Dr. Anda Jacqueline Jelis Lindriati, SHMH. Saya pengacara yang berkantor di Cipta Lovem, Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya. Pemirsa di rumah, kali ini kita membahas masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Tentu Anda setuju dengan saya bahwa kita hidup di dalam lingkungan kita bertetangga dengan berbagai macam orang dengan latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, kebiasaan yang berbeda. Tentu Anda setuju kan? Kita punya tetangga orang Batak yang punya kebiasaan kalau bicara keras. Kita punya tetangga yang berasal dari Jogja, kalau bahasanya kalau berbicara halus. Kita juga punya tetangga yang berasal dari Kota Malang seperti saya ini, yang logat Jawanya medok, yang kalau didengar oleh tetangga kita yang berasal dari Jogja bahwa kata-kata saya itu kasar dan itu bisa menyinggung perasaan mereka. Apakah itu bisa dikatakan peristiwa hukum? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena peristiwa di dalam masyarakat itu apabila tidak ada dampak yang dirugikan secara material, secara formil, kita tidak bisa membawanya ke jalur hukum. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menjembatani perbedaan akibat berbedanya latar belakang dari tetangga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, maka dibuatlah aturan hukum yang mengikat masing-masing orang. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Semuanya diatur oleh hukum. Tujuannya menciptakan kedamaian, menciptakan keselarasan untuk masyarakat kita semua. Peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum. Apa yang dimaksud peraturan hukum? Adalah aturan-aturan yang sudah tertulis di peraturan hukum kita, di KUHP, di KUHP, Perdata, semuanya diatur. Itulah peraturan-peraturan hukum. Tapi jangan lupa ya, di negara selain hukum-hukum formal, ada hukum-hukum yang informal. Apa hukum formal? Hukum formal itu adalah hukum yang diatur oleh negara. Kalau hukum informal adalah hukum yang diatur oleh masyarakat itu sendiri. Mau contoh? Apabila saya bertamu ke rumah Anda pada pukul 1 malam, maka kita sudah melanggar hukum norma masyarakat. Nah, siapa yang menjatuhi hukuman itu? Mungkin tetangga sekitar, mungkin orang yang Anda temui. Kenapa? Karena di saat orang harus istirahat, Anda bertamu. Akan menjadi masalah lagi apabila yang Anda temui itu adalah seorang gadis dan Anda seorang laki-laki. Kalau kita membahas lagi hukum aturan negara, apabila Anda menginginkan sebuah pernikahan, pasangan Anda juga menginginkan pernikahan, maka Anda berdua sepakat mematuhi aturan hukum yang ada di negara kita, pergi ke KUA, Anda mencatatkan pernikahan Anda dan yang sudah diatur oleh hukum, maka Anda diberi perlindungan oleh hukum. Itu hukum yang mengatur dalam kehidupan kita sehari-hari.